Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok di dalam masyarakat umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Sedangkan kekompakan kelompok tersebut sangat tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, Bapak dan Ibu tani, pada konten sebelumnya kita sudah berbicara banyak tentang pentingkah berkelompok tani atau mengapa kita harus membentuk kelompok tani. Di mana pada dasarnya kalau kita berkelompok, baik itu membentuk kelompok sendiri ataupun ikut masuk menjadi anggota suatu kelompok tani, maka kita akan menjadi jauh lebih kuat. Kita akan menjadi lebih semangat, lebih mudah memecahkan suatu masalah jika dipikirkan bersama-sama, dan mempermudah jika kita akan berurusan dengan pihak pemerintah. Pada episode kali ini kita akan coba membicarakan dan membahas penumbuhan atau proses pembentukan suatu kelompok tani. Tapi sebelum itu Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat semua, Bapak dan Ibu tani yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, untuk tekan like, share jika menyukai konten ini, dan yang paling penting jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan getarkan loncengnya ataupun nyalakan notifikasinya untuk mengetahui konten Bang Yarta selanjutnya. Kemudian jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa mengajukan pertanyaan, pendapat, kritik dan saran pada kolom komentar. Karena itulah, jangan di skip atau loncat-loncat menonton videonya. Semoga ilmu yang didapat menjadi manfaat. Ada dua hal penting yang akan kita sampaikan pada konten ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 garing Permentan garing SM050 garing 12 garing 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Yang pertama, dasar penumbuhan kelompok tani, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar dalam penumbuhan kelompok tani. Sobat tani semua, penumbuhan poktan atau kelompok tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok atau organisasi sosial yang ada di masyarakat. Misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat, karang taruna, dan lain-lain. Yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan kelompok tani yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahanya. Kelompok tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah, baik itu satu RW atau satu dusun, satu desa atau kelurahan. Dapat berdasarkan domisili atau hamparan, tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya. Kelompok tani ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani itu sendiri. Dengan jumlah anggota berkisar antara 20-25 orang petani. Atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Kegiatan-kegiatan poktan yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggota. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis, atau pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan, dan lain-lain. Dalam penumbuhan poktan, yang perlu diperhatikan adalah kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban. Hal ini dapat menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, di mana setiap anggota dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat dari apa yang ada dalam kegiatan poktan. Kegiatan-kegiatan poktan yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggota, dapat berdasarkan jenis usaha, baik itu pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan, dan lain-lain. Yang pasti perlu kita ingat bahwa dalam penumbuhan poktan, kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, ini dapat menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, di mana setiap anggota dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat dari apa yang ada di dalam kegiatan poktan.
Sobat tani semua, Bapak dan Ibu tani, setelah kita mengetahui dasar dari penumbuhan kelompok, ada prinsip-prinsip yang juga harus kita ketahui. Kebebasan, artinya menghargai para individu untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Kemudian keterbukaan, artinya ada keterbukaan antara pelaku utama dan pelaku usaha. Berikutnya partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola kelompok tani. Baik itu dalam hal merencanakan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta melakukan evaluasi. Kemudian keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan, penggalian potensi diri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana, serta pendayagunaan sumber daya, guna terwujudnya kemandirian Poktan. Kemudian ada kesetaraan, hubungan yang sama, karena mereka merupakan mitra yang sejajar. Kemudian kemitraan, artinya berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian lapangan. Sobat tani semua, Bapak dan Ibu tani, penumbuhan atau pembentukan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah tani. Ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani, dan instansi terkait. Selanjutnya, kesepakatan membentuk kelompok tani ini dituangkan dalam suatu berita acara pembentukan kelompok tani yang dilengkapi dengan daftar hadir dan administrasi yang lain. Pemilihan pengurus kelompok tani dilakukan secara musyawarah mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya. Perangkat kepengurusan kelompok tani minimal atau sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Penumbuhan kelompok tani yang mantap memerlukan kesabaran sesuai dengan tingkat kesadaran para petani yang akan membentuknya. Pembentukan kelompok tani yang terlalu cepat atau terlalu lama dapat mengakibatkan turunnya minat dari para calon anggota. Dan hal ini yang harus kita hindarkan. Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan atau pembentukan kelompok tani dan pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh seluruh anggota untuk menyusun atau menetapkan rencana kerja kelompok. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok di dalam masyarakat umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Sedangkan kekompakan kelompok tersebut sangat tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok. Demikianlah sobat tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam tani.